Yang pertama, kami akan bawa Anda untuk bisa melihat kabar ini mengenai aksi dari oknum Pas Pampres yang menjadi viral setelah melakukan pemukulan terhadap salah seorang sopir truk di Solo. Dan tentunya ini menuai kemarahan dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Kasus pemukulan dilakukan oleh Pas Pampres kepada sopir truk dan keneknya terjadi di lampu merah dekat rumah Gibran. Di kantor dinas Wali Kota Solo Jumat kemarin, oknum Pas Pampres atas nama Hari Misbah minta maaf secara terbuka atas pemukulan yang dilakukannya kepada sopir truk dan keneknya warga Solo, Jawa Tengah. Misbah mengaku hilaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, Misbah juga meminta maaf kepada masyarakat Kota Solo. Terkait permintaan maaf ini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyampaikan paginya itu belum selesai karena permintaan maaf dilakukan setelah berita ini viral. Gibran mengaku tidak terima karena warganya diperlakukan seperti itu, apalagi waktu kejadian, Pas Pampres juga tidak sedang mengawal siapapun. Untuk oknum Pas Pampres yang melakukan pemukulan diserahkan kepada komandannya. Seperti yang juga sudah sempat kita dengarkan pernyataan dari Wali Kota Solo ini bahwa Gibran Rakabuming Raka berpendapat jika kasus ini tidak viral, tidak mengundang perhatian masyarakat, mungkin oknum Pas Pampres ini juga tidak akan meminta maaf. Siap, saya mengakui saya salah, saya minta maaf atas kesalahan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya minta maaf kepada bapak yang saya pukul dan keluarganya. Mohon maaf karena perbuatan saya mungkin menyakitin hati dan keluarganya. Kepada warga Solo, saya minta maaf. Terima kasih. Di lampu merah, posisi udah merah, kami masih maksain maju. Terus dari depan mobil udah nutup. Itu pas waktu ngawal Siap tidak? tidak Sendiri? di Siap, mobil satu. mobil sendiri. Siap. Udah bertemu sama yang bersangkutan. Untuk SIM-nya udah dikembalikan sama bapaknya. Kalau untuk ganti rugi kerusakan sudah. Siap, asuransi udah. Kalau bagi saya belum selesai. Mereka akan minta maafnya karena beritanya viral. Kalau nggak viral, mereka nggak mungkin minta maaf. Karena sudah beberapa hari ya Mas. Iya, ya saya sih nggak terima warga saya digituin. Dia nggak salah. Berarti orang Solo asli ya Mas? Dia Pas Pampresnya juga dalam posisi tidak mengawal siapa-siapa. Melawannya siapa? Melawannya siapa? Nggak buat takono ya sopan. Dapat komunikasi. Tanggung jawab saya melindungi warga saya yang dipukul. Artinya sangat menyayangkan sampai ada insiden itu ya. CCTV-nya udah saya pegang juga. Jelas banget kejadiannya ya. Kasar banget. Udah saya pegang videonya. Kejadiannya juga di dekat rumah saya. Bayang aku izin banget. Terus ya tugasku melindungi warga. Ya. Urusannya Pas Pampres dengan komandan. Anda sudah lihat pemirsa, itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya juga adalah salah satu tindakan yang dilakukan dan juga jadi pembahasan masyarakat saat Gibran ini kemudian mencopot paksa masker yang digunakan oleh Hari Misbah, oknum dari Pas Pampres ini saat Hari Misbah ini memberikan permintaan maaf kepada korban pemukulan dan juga keluarganya. Nah, untuk bisa menganalisa sebenarnya bagaimana ataupun juga ekspresi kemarahan seperti apa yang ditunjukkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Kita sudah terhubung dengan Mas Kirdi Putra selaku pakar mikro ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Kirdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Kirdi tadi juga sudah menyaksikan bersama ya video yang sempat kami tayangkan di awal. Ada Mas Gibran ini memaksa melepas masker, menunjukkan kemarahannya. Nah, yang kedua kita juga dengarkan bagaimana pernyataan kemarahan dari Mas Gibran. Walaupun memang Mas sama seperti video-video yang kemarin juga sempat kita bahas, ini separuh mukanya tidak kita bisa lihat karena tertutup masker. Tapi mungkin Mas Kirdi bisa menganalisa termasuk dari intonasi, pilihan katanya, ngisin-ngisini atau memalukan yang dikatakan oleh Mas Gibran. Oke, Mbak Putri, betul.
terima kasih sudah disebutkan bahwa validitas kita nggak bisa sempurna karena ada masker yang menutupi. Tapi memang ada beberapa faktor lain yang bisa kita lihat dalam hal ini. Satu, ketika Gibran menarik tanda petik paksa masker yang dikenakan oleh Paspapres tersebut, itu sudah menandakan sebuah perbuatan yang mencerminkan seseorang itu yang sedang tanda petik emosional. Ya, walaupun kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Gibran, menurut saya pribadi, ini opini saya pribadi, akhirnya menjadi tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Paspapres tersebut. Kan nggak harus kemarahan itu ditampilkan dalam bentuk kasar, tanda petik. Ya, jadi contohnya di mana akhirnya? Yang kedua, ketika Mas Gibran mengucapkan kata-kata ini, menurut saya belum selesai, gitu ya. Tugas saya melindungi warga, gitu. Ada beberapa tarikan ketika kedutan di dalam bagian dalam alis itu. Jadi kalau ekspresi marah itu ditandai dengan alis bagian dalam itu turun dan bibir itu setel mengencang. Tapi kan bibir nggak bisa kita lihat ya. Hanya kita bisa lihat bagian atasnya saja. Nah, ketika dia mengatakan hal tersebut, ini menandakan bahwa Mas Gibran itu memang tanda petik sudah lepas emosi, lepas kendali. Yang sangat disayangkan kan itu, marah boleh. Tapi sebagai figur yang merupakan orang nomor satu di Solo dan juga nggak bisa dilepaskan dari koneksi dengan bapaknya, relasinya dengan bapaknya, yaitu RI1 gitu ya. Mas Gibran sebetulnya perlu sebetulnya mengambil langkah lebih bijak dalam hal ini. Itu aja sih menurut saya. Apakah kemudian emosi yang meluap, yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa ditahan, ini ada hubungannya dengan pernyataan Mas Gibran yang mengatakan ini warga saya yang diserang ataupun dipukul sehingga saya bertanggung jawab. Apakah seperti itu Mas? Mungkin bentuk pertanggungjawaban Mas? Bahwa kemudian hal ini bisa membuat netizen Indonesia kan perlu ya, gitu ya. Betul. Viral dan seorang tanda petik seorang pemimpin gitu ya tidak melakukan apa-apa, yang dirujak bisa bukan lagi Paspapresnya, yang digerus ini bisa jadi pemimpin Solo, yaitu dalam hal ini Mas Gibran. Kita tahu beberapa waktu yang lalu kasus di kepolisian juga naik karena netizen itu ngerujak ke teman-teman polisi kayak gitu, sehingga sampai bahkan bapaknya Mas Gibran turun tangan gitu ya. Nah, the power of viral itu ternyata zaman sekarang itu luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya nggak viral, apakah Mas Gibran juga akan notice? Kan pertanyaan itu bisa diajukan balik kepada Mas Gibran. Iya. Gitu loh. Betul sekali. Ini kemarin kita saksikan juga ekspresi di layar kaca yang ditunjukkan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo sewaktu memberikan keterangan juga kepada media. Ini tadi yang juga dibahas oleh Mas Kirdi bahwa memang dengan keterbatasan karena adanya masker sehingga tidak bisa melihat seluruh bagian wajah bagaimana gerakannya ataupun juga gerak-geriknya, tapi tadi dikatakan oleh Mas Kirdi dari tarikan alisnya juga terlihat. Nah, ini salah satu hal yang dikatakan juga Mas Kirdi dari Mas Gibran ini adalah melarang oknum ini untuk bertemu dengan korban karena jangan sampai ada intimidasi dan sebagainya. Mas Kirdi bagaimana melihatnya upaya dari Mas Gibran ini untuk bisa melindungi korban? Sebetulnya ya, bagian dari proses tidak mempertemukan antara korban dengan pelaku, perpetrator gitu ya, itu juga merupakan SOP sebetulnya memang. Ya, sebelum kemudian ada kejelasan status hukum dan lain sebagainya, nggak bisa memang. Ini nih teman-teman misalnya yang berhubungan dengan proses hukum ya, saya rasa lebih mengerti. Apakah itu teman-teman di kepolisian atau LPSK, yang itu lebih ngerti itu. Tetapi memang menurut saya cukup bijak untuk tidak mempertemukan dua pihak tersebut untuk ketemu. Itu aja masih bisa kalau terjadi contohnya intimidasi, masih bisa persekusi atau intimidasi itu masih bisa. Apalagi diketemukan gitu ya. Mas Kirdi, dengan cara penyelesaian seperti ini dari Mas Gibran ini untuk bisa menunjukkan atau bisa menyelesaikan masalah yang ia perlihatkan, masalah yang menimpa salah satu warganya, gaya kepemimpinan apa sebenarnya yang terlihat Mas Kirdi? Bahwa Mas Gibran memberikan respons itu bagus. Bahwa ada sebuah masalah yang terjadi di masyarakat di bawahnya, di bawah kepemimpinannya, saya acungi jempol untuk memberikan respon. Tetapi reaksi Mas Gibran terhadap pelaku itu buat saya itu bereaksi bukan berespon, dalam artian kelepasan emosi juga. Sementara kan orang-orang kalau melihat kan kita bisa melihat apa yang dilakukan Mas Gibran itu dari dua sisi.
membuat persepsi netizen yang melihat, masyarakat yang melihat, dan persepsi dari si pas pampresnya sendiri yang kemudian dicopot secara paksa ini ya maskernya, gitu loh. Itu mempermalukan loh. Kalau kita lihat tadi gerak-geriknya si pas pampres itu, dia agak nunduk ke arah, jadi ketika ditarik dari arah kanan gitu, dia agak nunduk gini, nggak langsung ngelihat kamera, itu namanya shame gesture, itu malu gitu. Tapi akhirnya malunya kan bukan malu karena dia sudah melakukan perbuatan yang tanda petik nggak baik. Tapi malu bisa jadi karena diperlakukan seperti itu oleh atasannya, katakanlah orang yang lebih tinggi yang harusnya dikawal misalnya, seperti itu. Ya, kalau memang kata-kata Mas Gibran bahwa itu urusannya komandannya gitu, ya sudah ketika pakai masker nggak kelihatan wajahnya segala macam bisa ditegur, tinggal ngomong baik-baik, Mas dicopot dong gitu. Itu juga langsung oh siap, langsung gitu kok pasti ya, langsung dicopot, nggak perlu sebuah tindakan yang buat saya berlebihan dan sangat disayangkan. Di satu sisi ngasih tahu bahwa jangan kasar dong, kalaupun suatu hari ketemu masyarakat yang salah, pendekatan baik-baik dulu awal kan bisa sebelum kemudian pendekatan yang sifatnya lebih represif. Nah tapi ini kan dia lakukan juga, kira-kira gitu. Baik.